Pada Januari 2021, saat jam makan siang di kota Chula Vista, California, para pekerja kantor sedang bergosip tentang Maya Millett, seorang wanita muda, ibu dari 3 anak yang tiba-tiba menghilang secara misterius. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Maya Millett adalah seorang wanita keturunan Filipina Amerika yang berusia 40 tahun. Dia menghilang dari rumahnya sendiri pada tanggal 7 Januari 2021. Kamera CCTV di luar rumah merekam Maya kembali ke rumah sekitar pukul 5 sore, tetapi wanita itu tidak terlihat lagi setelahnya. Kerabat Maya terus berusaha mencarinya. Mereka membagikan selebaran berisi foto Maya dan menggantung poster-poster di sekitar kota. Kerabat Maya mengatakan, terakhir kali dia menghubungi mereka adalah pada tanggal 7 Januari pukul 20:15. Puluhan relawan dan petugas polisi dikerahkan untuk mencari Maya. Mereka mencari di kawasan hutan, lingkungan sekitar, area sungai terdekat, dan lapangan golf yang terbengkalai, tetapi tidak dapat menemukannya dimanapun. Larry Millett, suami Maya, tidak pernah ikut serta dalam pencarian istrinya. Terlebih lagi, setelah beberapa waktu, dia memutuskan semua kontak dengan kerabat Maya. Untuk waktu yang cukup lama, polisi berasumsi bahwa Maya telah bertengkar dengan suaminya dan memutuskan untuk meninggalkannya. Namun ketika dia keluar rumah, seharusnya dia tertangkap kamera CCTV tetangga. Jadi kemungkinannya entah dia tidak keluar rumah, memanjat keluar jendela, atau meninggalkan rumah dengan cara lain. Maya dengan kecantikannya menonjol di antara wanita-wanita lain. Dengan kecantikannya itu, mungkin saja dia memiliki banyak pengagum, dan bahkan mungkin berselingkuh dengan lebih dari satu pria karena telah kehilangan perasaan terhadap suaminya. Mungkin memang benar Maya melarikan diri untuk bersama pria lain. Larry mengatakan, "Saya pikir dia masih hidup, karena dia pernah meninggalkan rumah kami setidaknya 2 kali pada tahun 2020 tanpa pamit kepada saya atau ketiga anak kami. Kami hanya bisa berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraannya." Bob Lito dan Noem Tabala mempunyai 6 anak. Maya lahir sebagai anak kelima. Karena lahir pada bulan Mei, orang tuanya memberinya nama Maya. Dia sukses di segala bidang. Di sekolah dasar, Maya selalu berada di urutan 5 siswa teratas di kelasnya. Setelah keluarganya berimigrasi ke kota Honolulu di Hawaii pada bulan Maret 1995, gadis itu bersekolah di SMA Redford. Maya aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler, terutama klub drama dan menari. Dia lulus SMA dengan nilai yang sangat memuaskan. Pada usia 17 tahun, Maya mendapat pekerjaan di McDonald's, di mana dia nantinya bertemu dengan calon suaminya, Larry Millett. Hubungan berkembang cepat di antara mereka. Ketika Maya berusia 19 tahun, mereka memutuskan untuk menikah. Pada saat yang sama, Maya masuk ke Universitas Hawaii di Manoa. Ketika Maya sedang studi di universitas, suaminya Larry sedang berlatih angkatan laut di Virginia. Setelah beberapa waktu, pasangan tersebut memutuskan untuk pindah ke kota Chula Vista, California. Maya melanjutkan studinya di Universitas San Diego. Setelah lulus dengan nilai yang sangat baik, dia mengambil pekerjaan di Angkatan Laut Amerika sebagai spesialis kontrak sipil. Meskipun Maya berasal dari keluarga besar dan sangat mencintai anak-anak, dia tidak terburu-buru untuk memiliki anak. Maya menunggu sampai dia dan Larry memiliki penghasilan yang stabil agar dapat memberikan masa depan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Untuk mewujudkannya, mereka bekerja keras dan tekun. Saat yang dinantikan tiba ketika di tahun 2010, mereka dikaruniai seorang putri bernama Lara. Setahun kemudian, Milani, putri kedua mereka lahir. Dan pada tahun 2016, putra mereka, Lazarus Tristan, lahir. Maya adalah seorang ibu yang hebat. Dia mendedikasikan seluruh waktu luangnya untuk anak-anaknya. Maya menghadiri semua acara sekolah mereka dan bepergian bersama mereka.
Dia menjadikan anak-anaknya sebagai pusat kehidupannya. Maya penuh perhatian, bijaksana, dan selalu ada untuk mereka. Di akhir tahun 2020, hubungan pasangan itu menjadi tegang. Larry berasumsi bahwa Maya memiliki hubungan dengan pria lain. Kecemburuannya menjadi di luar batas. Jika sebelumnya Maya berusaha bertahan demi anak-anak, sekarang dia hampir tidak bisa mentolerirnya. Hanya 2 hari sebelum dia menghilang, Maya mengirim pesan ke seorang temannya bahwa dia akan mengakhiri pernikahannya. Maya akan mengajukan gugatan cerai pada Larry, dan suka atau tidak, dia tidak akan lagi berusaha berdamai demi anak-anak. Larry benar-benar mengendalikan setiap gerakan istrinya, dengan tingkat kecemburuan yang meningkat menjadi paranoia. Dia bisa tiba-tiba datang ke tempat kerja Maya kapan saja, untuk memastikan Maya tidak berduaan dengan pria lain. Larry juga kesal dengan kenyataan bahwa ada banyak pria di tim istrinya. Larry pernah dengan berani mengirim email ke bos Maya sebelumnya, Derek Shop, dan meminta agar rekan laki-lakinya dipindahkan ke divisi lain. Dia mengikuti Maya hampir sepanjang waktu, bahkan membuat anak-anak terlibat dalam pertengkaran mereka. Paranoianya sampai pada titik di mana Larry menjadi kasar. Dia hampir mencekik Maya. Pasangan itu sempat berpisah, tetapi tidak lama. Di awal tahun 2020, Maya pindah dengan kakaknya, tetapi kembali ke rumah setelah sekitar 6 minggu. Pada 12 Agustus 2020, Maya mengirim pesan ke kakaknya yang berisi, "Dia tidak pernah membiarkanku sendirian. Dia memeriksa semua email, pesan, dan postingan Facebook. Dia bahkan memeriksa aplikasi saya di Venmo, dan kemudian dia semakin memperketat peraturannya." Saat diwawancarai oleh polisi, kerabat Maya mengatakan beberapa hari sebelum Maya menghilang, pasangan itu pergi berkemah dan menghabiskan seluruh waktu mereka di sana bertengkar. Ketika Maya kembali dari perjalanan itu, dia memberitahu keluarganya bahwa jika sesuatu terjadi padanya, Larry pasti terlibat. Teman Maya memberitahu polisi bahwa Maya pada bulan Desember 2020 sempat mengatakan, "Aku rasa dia tidak akan menyakitiku, tetapi mungkin dia akan menyakiti anak-anak untuk membalasku." Namun Maya tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dia maksud. Di rumahnya, Maya sering mendengar suara-suara. Dari mana suara-suara aneh itu datang? Maya pikir mungkin dia sudah gila. Dan apakah suara-suara itu tidak nyata? Kalimat "aku cinta kamu, kamu cinta aku" bergema di seluruh rumah. Terdengar siang dan malam. Suara-suara itu membuat Maya tetap terjaga dan menghantuinya di berbagai tempat di rumah. Dengan suara-suara yang didengar Maya, orang mungkin mengira bahwa dia mengalami halusinasi di tengah tekanan masalah keluarganya. Tetapi ternyata bukan itu masalahnya. Maya tetap waras. Namun tidak demikian halnya dengan Larry. Seorang detektif polisi bernama Lorenzo Ruiz mengungkapkan tentang pencarian Larry di internet. Dia merilis tangkapan layar dari pencarian Larry yang berisi pertanyaan tentang pelatihan istri bawah sadar dan melatih istri Anda secara tidak sadar. Ternyata, karena tidak dapat mencapai kesepakatan dengan istrinya, Larry mulai mempengaruhi pikiran bawah sadar Maya dengan memasang perangkat tertentu di sekitar rumah yang menghasilkan suara-suara itu. Tipuan licik Larry ini akhirnya diketahui oleh Maya. Pada akhir tahun 2020, Maya mengirim pesan kepada Larry, menuntut agar dia berhenti memutar pesan audio yang berdampak negatif pada kesehatan mentalnya. Ini adalah semacam pengaruh yang memprogram seseorang untuk melakukan tindakan tertentu, dan Maya mendengar suara-suara itu setiap hari. Adik ipar Maya yang bernama Genesis kemudian mengatakan kepada penyelidik bahwa Larry sendiri yang merekam semua kata-kata itu dan menceritakan kepada Genesis tentang hal itu. Apa yang mungkin menginspirasi Larry untuk melakukan tindakan tersebut? Penyelidikan menemukan bahwa antara September 2020 dan saat hilangnya Maya, Larry telah mengirim lebih dari 1.000 pesan ke berbagai perapal mantra dan paranormal. Dia membeli sekitar 70 jimat mantra dari mereka, menghabiskan lebih dari $1.000. Selama penggeledahan di rumahnya, petugas polisi menemukan sebuah buku berjudul Mantra Cinta Ajaib.
Larry juga mengirim pesan ke penyihir 1 kali setiap hari. Dia meminta mantra untuk membuat Maya menderita semacam cedera fisik yang akan membuatnya tidak bisa bergerak dan sepenuhnya bergantung pada suaminya. Dia menulis pesan seperti, "Aku ingin mantra yang kuat untuk mengikat istriku, Maya Millett, denganku selamanya. Untuk membuatnya mencintaiku tanpa syarat seperti aku mencintainya. Aku harap kamu bisa membaca mantra yang menyebabkan luka atau cacat tubuh, tetapi tidak membunuhnya." Melihat semua yang terjadi, bagaimana Larry perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya, membuat Maya akhirnya yakin akan niatnya untuk bercerai. Pada bulan Desember 2020, Maya memutuskan untuk menceraikan suaminya. Polisi percaya bahwa keputusasaan Larry akan kehilangan Maya terus tumbuh dari hari ke hari. Pada tanggal 7 Januari, hari di mana Maya menghubungi pengacara perceraian, Larry dengan panik mencoba untuk membatalkan keputusan Maya. Pengacara perceraian Maya mengungkapkan bahwa pada hari sebelumnya, Maya sempat menyusun strategi bagaimana dia akan memberikan surat cerai itu pada Larry. Karena Maya khawatir tentang reaksinya, dia mempertimbangkan untuk pergi ke tempat lain dan kemudian menggugatnya. Maya bahkan membuat rencana darurat untuk tinggal di apartemen temannya yang kosong. Tetapi Maya tidak ingin meninggalkan anak-anaknya bersama Larry saat dia menggugatnya. Diketahui, perilaku Larry menjadi semakin mirip dengan seorang psikopat. Larry memiliki temperamen yang sangat buruk. Maya menulis dalam sebuah pesan teks pada bulan Juni bahwa di rumahnya, Larry membuat sebuah altar kecil. Di tengahnya, dia meletakkan foto bersama dengan istrinya. Larry mengolesi foto itu dengan darahnya sendiri dan meletakkan 4 lilin di tepinya. Pada tanggal 23 Januari 2021, petugas polisi memperoleh surat perintah penggeledahan di rumah Larry. Mereka menemukan 16 senjata api di sana. Namun 4 senjatanya yang memiliki lisensi hilang. Ketika ditanya oleh petugas polisi di mana senjata tersebut hilang, Larry menjelaskan bahwa dia telah meminjamkannya kepada teman dan pamannya. Pada malam tanggal 7 Januari pukul 21:57, kamera CCTV tetangga menangkap suara 9 ledakan keras. Polisi berspekulasi bahwa itu mungkin suara tembakan, tetapi analisis suara tidak dapat memastikan jenis suara tersebut. Sehari setelah hilangnya Maya, sekitar pukul 6:45 pagi, kamera CCTV tetangga menangkap Larry sedang mengendarai SUV hitam Alexis GX460 miliknya. Larry kemudian kembali ke rumah sekitar pukul 6 sore. Di mana dia berada selama itu tidak diketahui. Hal mencurigakan lainnya adalah mobil tersebut awalnya diparkir sedemikian rupa sehingga bagian belakangnya tidak terlihat oleh kamera CCTV tetangga. Keluarga Maya sedang merencanakan sebuah pesta ulang tahun untuk putri sulungnya pada 10 Januari 2021. Jadi ketika Maya tidak menjawab panggilan maupun membalas pesan, salah satu saudara kandungnya pergi ke Chula Vista untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ketika kakak laki-laki Maya bertanya pada Larry tentangnya, Larry memberitahu bahwa pada malam sebelumnya setelah mereka bertengkar, istrinya pergi ke kamar di lantai 2 dan mengunci diri di dalamnya. Pada tanggal 9 Januari, Larry kembali menceritakan kisah yang sama kepada kerabat Maya, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Akhirnya, kakak Maya menuntut agar Larry membuka pintu kamar tersebut. Ternyata, ruangan itu kosong. Maya tidak ditemukan dimanapun di rumah, namun mobilnya masih diparkir di luar rumah. Hanya kartu kredit dan SIM-nya yang hilang. Segera setelah itu, sekitar tengah malam, kakak perempuan Maya, Chris, mengajukan laporan orang hilang ke polisi. Penyelidikan menemukan bahwa pada tanggal 8 Januari, sehari setelah Maya menghilang, Larry tidak mengirim pesan kepada paranormal manapun. Dan pada tanggal 9 Januari, dia meminta seorang penyihir untuk mencabut semua mantra pada Maya dan membacakan mantra pada seorang pria yang dia percayai telah berselingkuh dengan Maya. Pada 22 Juli 2021, Larry resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Penyidik berasumsi pria berusia 41 tahun itu membunuh istrinya di malam tanggal 7 Januari, makan, dan kemudian membuang jenazahnya. Ponselnya dimatikan selama sekitar 11 jam, dan pada tanggal 8 Januari, Larry tidak masuk kerja. Pada 19 Oktober 2021, Larry Millett ditangkap atas pembunuhan istrinya berdasarkan bukti tidak langsung. Hak asuh yang sah atas ketiga anaknya diberikan kepada kedua orang tua Larry. Pada tanggal 19 Oktober 2021, saudara perempuan Maya juga memohon hak asuh atas 3 keponakannya, tetapi ditolak. Keluarga Maya diperbolehkan mengunjungi anak-anak tersebut, namun mereka tetap ingin mendapatkan hak asuh penuh atas ketiga anak tersebut melalui pengadilan. Pada bulan Juni 2022, pengacara Larry mengajukan penangguhan dengan mengklaim Larry tidak kompeten untuk diadili. Tetapi setelah evaluasi psikiatris, Larry Millett dinyatakan kompeten. Sidang Larry Millett dijadwalkan berlangsung pada tahun 2024. Namun persidangan telah ditunda dan dipindahkan ke tanggal lain lebih dari 1 kali. Polisi hanya berhasil mengumpulkan bukti tidak langsung, sehingga kasus ini masih belum terselesaikan hingga saat ini. Maya, sang ibu, telah menghilang. Sepertinya sudah meninggal terbunuh. Larry, sang ayah, dipenjara dan dicurigai kuat sebagai pelaku pembunuhan. Ketiga anak mereka harus tumbuh tanpa kasih sayang orang tua karena keegoisan dan buruknya perilaku sang ayah. Sungguh sangat menyedihkan. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.